keluar lagi per BKN 3 2023 Bapak Ibu ya. Padahal katanya sudah tidak ada lagi nih angka kredit gitu ya. Nah, tidak ada lagi angka Makanya kredit, mana ki? Jangan bangga kredit ki. tidak ada lagi butir kegiatan gitu ya. Jadi kayak Mas Kuswoyo tadi yang eh, butir kegiatannya banyak gitu ya. Nah, kan tidak persatuan butir lagi. Modelnya sekarang adalah konversi angka kredit Bapak Ibu dari SKP. Nah, kenapa ini diterbitkan gitu ya? Per BKN 3. Jadi kalau ditanya apakah angka kredit masih ada, ya angka kreditnya masih. Tapi kita tidak lagi menyusun Dupak. Ya, Dupak ini terakhir disusun 2020 ya. Kemudian tidak mengacu kepada butir kegiatan. Nah, ini juga kan sesuai Permen PAN 1, Permen PAN 29 ini dihapuskan ya. Kalau tidak ada butir, tidak ada dupak, maka tidak ada lagi tim penilai angka kredit. Oke, yang terakhir gantinya adalah predikat kinerja. Nah, jadi kalau bicara angka kredit, kita bicara predikat kinerja. Apa predikat kinerja kita nanti dikonversi jadi angka kredit. Nah, ini saya coba buat transisi penilaian angka kredit ya 2021 dan 2022 itu dikaitkan antara SKP dengan angka kredit. Keterkaitan target SKP kita apa dituangkan dalam butir gitu ya, keterkaitan. Nah, mulai 2023 kita menyusun SKP sekaligus menyusun angka kredit itu sendiri Bapak Ibu. Karena nanti modelnya adalah konversi. Kalau selama ini predikat SKP kita baik gitu ya, itu akan dikonversi 100% dikali berapa target tahunannya untuk setiap jenjang. Gitu, berapa target tahunannya untuk setiap jenjang. Oke. Nah, ini dasar pertimbangan terbitnya per BKN 3 2023. Nah, yang jelas dia melaksanakan ketentuan Menpan 1 2023 ada sekitar 7 hal yang harus ditindaklanjuti oleh BKN ya. Pertama tentang tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan. Perpindahan ke dalam JF persyaratannya sama ya, tapi nanti pengangkatannya berbeda, angka kreditnya juga berbeda. Angka kreditnya juga berbeda. Angka kreditnya juga berbeda nanti. Oke. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian angka kredit penyesuaian atau penyetaraan. Kemudian yang ketiga mengenai mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara penghitungan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang. Kemudian mengenai mekanisme dan tata cara perhitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan angka kredit kumulatifnya. Kemudian penyelarasan kegiatan nih buat teman-teman yang dulu dari penyetaraan ya, kebingungan, diatur lebih lanjut nih di dalam per BKN 3. Kemudian tata cara penyesuaian angka kredit kumulatif. Nanti kita lihat dalam ketentuan peralihan dia harus disesuaikan dulu dengan per BKN 13, Permen 13. Baru ke Permen-PAN 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini semua perintah dari Permen-PAN 1 yang harus ditindaklanjuti oleh BKN. Yang pertama kita bahas mengenai penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam JF. Perpindahan ke dalam JF ya. Nah, ini yang mekanisme yang sekarang ini ada ya Bapak Ibu ya. Mekanisme untuk memenuhi formasi, mekanismenya adalah perpindahan dalam jabatan. Maka tata cara perhitungannya menjadi berubah dengan terbitnya per BKN 3 tahun 2023. Ini mekanismenya Bapak Ibu sama dengan Permen-PAN 1 ya. Mau menjadi JF, JF apapun itu ya. Nah, itu ada pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain, ketiga penyesuaian atau penyetaraan, dan terakhir adalah promosi. Di kita ini baru yang familiar yang 1 dan 2 ya. 1 dari CPNS, 2 dari perpindahan dari jabatan. Nah, cuman memang agak sedikit berbeda ya. Sekarang perpindahan dari jabatan tidak mengacu kepada pangkat golongan tapi jabatan. Jadi teman-teman yang mau menjadi JF, JF apapun sekali lagi ya. Kalau pangkat golongannya 3C, 3D dulu dinyatakan lulus perpindahan dari jabatan, maka masuk ke jenjang JF muda. Sekarang enggak ya. Nah, dia ke JF pertama. Karena dulunya jabatannya adalah
pelaksana gitu ya. Nah, jadi mengacunya ke sana Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana penetapan angka kreditnya? Karena ini per BKN turunan Menpan 1. Kalau tata cara bagaimana kepengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian promosi ada di Permenpan 1. Per BKN ini menghitung angka kreditnya melalui 4 mekanisme ini. Oke, saya tidak bahas yang terampil lagi-lagi Bapak Ibu ya. Karena ini per BKN 3 isinya ada buat terampil dan ahli, tapi karena fokusnya ke JFPBJ, maka saya membahasnya yang ahli ya, JF keahlian, bukan yang terampil. Oke, kita bahas dulu yang angka kredit pengangkatan pertama. Nah, ini berlakunya bagi PNS yang diangkat dalam JF melalui calon PNS CPNS ya, termasuk JFPBJ. Termasuk JFPBJ. Oke, termasuk JFPBJ. Penghitungan angka kreditnya ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas jabatan fungsional ketika masih CPNS. Oke. Kemudian tugas jabatannya yang tadi akan dikonversikan dalam predikat kinerjanya itu harus ruang lingkupnya sesuai dengan formasi dia gitu ya. Sesuai dengan ruang lingkup jabatan fungsional yang akan dipenuhinya. Nah, kemudian yang melakukan adalah pejabat penilai Bapak Ibu. Jadi tidak lagi tim penilai angka kredit. Jadi langsung oleh atasan langsung ya, tergantung SOTK-nya masing-masing. Oke, ini ada di pasal 4 ya. PBKN 3 pasal 4. Nah, ini contohnya ya. Contoh. Misalkan saya sebagai CPNS golongan ruang 3A diangkat sebagai JF ahli pertama terhitung 1 Maret 2024. 1 Maret 2024 Bapak Ibu ya. Berarti baru tahun depan ya estimasinya. Oke, paling saya diangkat TMT-nya di sini kita bisa lihat ya. TMT-nya di sini kan 2023 ya. Bulan 3 ya ini ya. 2023 bulan 3. 2023. Oke, 2023 mulai dari bulan Maret. Nah, dihitungnya ya. Di sini berarti Maret sampai Desember, predikatnya baik. Kemudian diangkat sebagai JF ahli pertama itu di 1 Maret 2024. Oke, berarti dia punya 2 bulan yang belum jadi JF ya. Januari sampai Februari sama, predikatnya baik. Nah, bagaimana menghitung angka kredit awalnya? Oke, sini dijelaskan lebih lanjut. Ini predikat baik ya. Kalau predikat baik maka 100% ya. Ini sudah ada di Menpan 1 ya. 100% kali koefisien angka kredit per tahun untuk jenjang ahli pertama 12,5. Tadi dia mulai dari Maret ya yang ini ya. Maka 10 bulan ya. Ini ya. 10 per 12 kali 100% kali 12,5. Dapatlah untuk 2023 10,42 Bapak Ibu. 10,42. Nah, kemudian sebelum menjadi JF ada 2 bulan, Januari sampai Februari 2024. Maka 2 per 12 ya. Nah, yang ini ya. Kali 100% kali 12,5 sama dengan 2,08. Mungkin ada teman-teman JF pertama di sini ya, yang belum diangkat, nanti perhitungan angka kreditnya akan seperti ini. Oke. Jadi ketika kita jumlahkan angka kredit awal ya, ketika dia diangkat pada tanggal 1 Maret 2024 adalah ini ya. 10,42 tambah 2,08, 12,5. Besar ya Bapak Ibu ya, dibanding yang perhitungan lama ya. 12. Kalau perhitungan lama kan kita hanya mengacu ke butir ya. Banyaknya butir, kegiatan yang dikerjakan, angka kreditnya kan tidak terlalu besar juga ya, kecil-kecil sehingga harus banyak nih pelaksanaan butir kegiatannya. Kalau ini dilihat dari predikat kinerja saja selama menjadi CPNS. Kalau si Rangga ini tadi punya modal 12,5, maka berapa lama dia naik pangkat? 12,5 nih, ditetapkan dia modalnya 12,5.
12,5 Bapak Ibu. Dari 3A ke 3B butuhnya 50. Berarti ini tinggal 37,5. Dia tinggal penuhi berarti 2024 12,5 kalau dia predikatnya baik ya. 2025 2026. Kurang lebih 3 tahun setelah diangkat menjadi JF PPBJ. Ya. Nah, setelah diangkat menjadi PNS dan JF PPBJ dia bisa naik pangkat ke 3B. Ke 3B. Oke, itu yang pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama. Itu contoh formnya udah saya kirimkan juga ya, Excel untuk menuangkan ini. Oke, nanti kita bahas juga. Nah, ini yang perpindahan dari jabatan lain yang sekarang Bapak Ibu ya. Jadi perpindahan dari jabatan ini ada 2 mekanisme. Yang pertama, perpindahan dalam kelompok jabatan pada jenjang yang sama. Dalam kelompok ya, kita JFPPBJ punya rumpun Bapak Ibu, punya kelompok. Rumpunnya manajemen. Nanti silakan diakses apa saja. Nah, jadi dimungkinkan nanti kita berpindah antar jabatan fungsional dalam kelompok. Jenjang kita nggak berubah. Angka kreditnya tetap di bawah. Atau yang kedua, perpindahan antar kelompok jabatan. Ini jenjang yang sama, ini jenjang yang setara ya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beda ya, jenjang yang sama dengan jenjang yang setara. Oke, nanti kita bahas dulu yang atas ya. Perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional jenjang yang sama. Oke, ini ada di pasal 5 ya. Nah, kalau bicara kelompok atau rumpun JF, kita bisa mengacu ke Kepres 87 atau Perpres 97 atau Perpres 116. Ada kurang lebih 25 kelompok atau rumpun JF. Nah, pengelola pengadaan barang jasa, jabatan fungsional kita itu masuk ke rumpun manajemen. Kenapa disebut rumpun manajemen? Ini penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian kelompoknya apa sih kawannya? Yang diincar Mas Kuswoyo ya tadi ya. Nah, ini nih, ini kurang lebih nih. Ada sekitar 33 Bapak Ibu ya. Ini saya nggak cukup tuliskan di sini ya. Jadi kalau kita berpindah dari pengelola PBJ ke dalam rumpun yang kelompok ini yang sama. Misal saya pindah ke yang agak keren, analis pemberantasan tipikor. Wah, apakah ada ini ya di daerah? Nah, saya tidak tahu. Nah, itu bisa berpindah pada jenjang yang sama, tetap ahli muda, angka kreditnya kita bawa. Nah, lebih detail Bapak Ibu bisa akses di sini nih, info ASN. Nah, ini juga akan disederhanakan nantinya oleh Menpan ya, kelompoknya tidak jadi banyak begini nih Bapak Ibu, supaya pergerakan fungsional nih lebih mobile lagi gitu ya. Ketika organisasi membutuhkan, ada peluang kita bisa pindah juga. Nah, jadi nanti akan disederhanakan dari 2 kali 25 ini menjadi lebih sedikit. Oke, ini yang pertama ya, perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional. Jadi kalau pengelola PBJ berpindah ke yang biru ini, yang kanan ini gitu ya, maka jenjangnya tetap sama, kemudian angka kreditnya juga di bawah gitu ya. Tidak perlu uji kompetensi kalau penjelasannya. Oke, asal formasinya tersedia ya. Oke. Nah, ini yang dalam kelompok. Cara menetapkan angka kreditnya, jadi ditetapkan saja langsung sesuai angka kredit pada jabatan fungsional sebelumnya. Ini contohnya ya, ada seorang analis sumber daya manusia, ahli media, 4A, angka kredit 125, pindah ke JFPPBJ, ahli media juga, langsung dapat 125 Bapak Ibu. Karena dia satu kelompok yang sama. Jadi kalau diilustrasikan ini ya, ahli media 4A dapat 125, angka kredit lamanya, dia pindah ke JFPPBJ ahli media, sama nggak berubah jenjangnya. Golongannya pun tetap, angka kreditnya tetap di bawah. Oke. Di pasal 6. Nah, yang kedua perpindahan antar kelompok jabatan Bapak Ibu. Antar kelompok ini bisa antar JF, antar jabatan fungsional yang beda kelompok, jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi ya. Bisa dalam satu atau lintas rumput atau klasifikasi jabatan. Nah, jadi kalau pejabat pimpinan tinggi utama, madya, pratama itu bisa menjadi JF ahli utama. Kemudian administrator bisa ahli madya, eselon 3 ya. Kemudian pengawas dia ke ahli muda. Nah, yang pelaksana ini ke keterampilan dan ahli pertama. Nah, buat teman-teman yang akan menjadi JFPPBJ ya, ketika pangkat golongannya 3C atau 3D, sekali lagi tidak langsung ahli muda ya.
Karena tidak berdasarkan pangkat golongan sekarang, tapi berdasarkan jenjang jabatan. Jadi teman-teman dianggapnya ini ya. Kemudian masuk ke dalam JF, maka nanti ahli pertama. Oke, tapi jangan khawatir, ternyata sudah diperhitungkan angka kredit awalnya. Agak tertunda ya, ikut uji kom iya gitu ya. Tapi modalnya sudah diberikan besar nanti angka kreditnya di awal. Oke. Bagaimana kalau berlaku sebaliknya? Nah, misal ahli utama nanti itu bisa ke JPT Pratama, tentunya ada syarat dan ketentuannya ya, sudah berapa lama dan lain sebagainya. Kemudian kalau kayak Mas Kus tadi ahli muda gitu ya, nah, dia bisa ke JA, jabatan administrator. Kayak Mas Muklis ya, dia pindah ke jabatan administrator. Ini supaya tidak dianggap mengundurkan diri tadi ya, agar bisa diangkat kembali. Ini adanya di Permenpan RB 1 pasal 21. Nah, jadi sedinamis ini Bapak Ibu, perpindahan mau ke JF atau dari JF. Oke, kemudian bagaimana angka kreditnya? Ini tindak lanjut dulu ya, dengan munculnya Permenpan 1 dan Per BKN 3, maka KPP Deputi PPSDM mengeluarkan surat juga. Mengeluarkan surat mengenai penyesuaian pengangkatan. Karena tadi ya, pelaksana ke ahli pertama dulu. Maka di sini dijelaskan, sama ya seperti penjelasan tadi pasal 21 Permen Pan 1 ya. Kalau administrator ke Madya, pengawas ke Muda, pelaksana ahli pertama. Gitu. Jadi sama nanti ini. Di dalam surat ini juga sudah dijelaskan Bapak Ibu cut off-nya ya. Kalau ini sampai 30 Juni yang udah lulus nih Bapak Ibu di sini, kalau ada yang udah lulus UKOM sampai 30 Juni diproses sesuai ketentuan lama hingga penerbitan surat rekomendasi pengangkatan. Nah, kemudian kalau belum lulus kurang satu indikator kompetensi misal, maka proses selanjutnya ujian ulangnya ya, ikut ketentuan baru. Nah, kemudian bagaimana yang setelah 1 Juli ikut ketentuan Permenpan 1 langsung Bapak Ibu ya. Oke, maka si adminnya harus merevisi surat usulan. Oke, ini ya menyesuaikan surat usulan, kemudian melakukan perbaikan dokumen. Kalau dokumen persyaratannya sama saja Bapak Ibu ya. Level 1, kemudian SK terakhir, kemudian pengalaman 2 tahun, seperti itu sama saja. Oke. Nah, bagaimana angka kreditnya yang perpindahan dari jabatan lain antar kelompok jabatan ini? Ini dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya ditambah angka kredit dasar, Bapak Ibu. Kita coba simulasikan nanti. Kemudian, kalau ternyata dia pangkat tertinggi dalam jabatan administrasinya lebih dari 3 tahun, misal saya ya, 3D, pengawas, sudah 4 tahun ya, mau perpindahan ke dalam JF, maka penetapan angka kreditnya yang konversi predikat kinerja hanya 3 tahun saja, walaupun saya sudah 4 tahun. Itu ya. Jadi 3 tahun terakhir saja yang dikonversi sebagai modal angka kredit awalnya. Nanti ada contohnya. Kemudian kalau PNS yang diangkat ke Jakpung pangkat dan golongannya tidak sesuai, ada tabelnya Bapak Ibu di dalam Per BKN 3. Yang tadi ya, teman-teman ada 3C, 3D, atau bahkan 4A. Dipindah ke dalam JFPBJ, diangkat sebagai ahli pertama, angka kreditnya ada di dalam Per BKN ini. Kemudian nanti ditambah angka kredit dasar juga. Nah, ini ya. Di pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya. Kemudian dipertimbangkan kenaikan jabat setelah 1 tahun ya. Tadi teman-teman yang 3C, 3D pindah jadi JF, JPPBJ ataupun lainnya. Setahun dulu nih di ahli pertama. Maka selama tahun silakan cari peluang untuk uji kompetensi. Oke, jadi nanti ketika sudah setahun dalam jenjang boleh diusulkan naik jenjang. Kan pangkat ini sudah ya. Kemudian pemenuhan angka kredit, ini yang kita nantikan ya. Proporsional boleh Bapak Ibu dari konversi predikat kinerja. Tadi contoh yang ahli pertama ya, nggak harus tahun. Kalau di Permenpan 1 kan untuk JF periodiknya itu sama dengan minimal 1 tahun ya. Tapi ternyata di perbaikan ini masih bisa proporsional.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh angka kredit yang sesuai jenjang dan golongan ruang. Sesuai jenjang dan golongan ruang. Berarti contohnya ini ya, Sigamas golongan ruang 3A, pelaksana 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan Bapak Ibu, pangkat 3A-nya. Kemudian diangkat ke JF ahli pertama. Angka kreditnya berapa? 42,708. Ini besar juga Bapak Ibu ya. Dia kurangnya hanya sekitar 12, nggak nyampe 12,5, 17, sekian ini, sorry. Sorry, hanya 8 ya. Mau ke 3B. Dari mana 42,708 ini? Dari angka konversi predikat kinerja ditambah angka kredit dasar. Ini hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya. Ini angka kredit dasar, ini rumus yang harus diingat Bapak Ibu ya. Ini supaya membedakan ya, walaupun sama-sama ahli pertama, tapi 3B itu punya modal loh. Yang kemarin SK awalnya salah, barangkali ada. 3B itu punya modal 50 loh. 3D punya modal 100. Karena kalau nggak dikasih angka kredit dasar, masa sama Bapak Ibu ya? Malahan kepangkatannya beda. 3A dapat 3 angka kredit perpindahan, 3B dapat 3. Wah, nanti 3B-nya kurangnya lebih banyak. Dia harus mengisi kecukupan 3 ke 3B, malahan posisi sudah 3B. Jadi ini yang harus diingat. Angka kredit dasarnya. Kemudian, ini tadi contohnya ya, yang si Gamas ya. Dia kan tadi 3 tahun ya, 3 tahun 5 bulan. 2023 dia dapat predikat baik. Kemudian 2024 juga predikat baik, 2025 predikat baik. 3 tahun sudah ya. Kemudian di bulan Mei 2026 diangkat ke dalam JF ahli pertama. Kebetulan ini ada sisa 5 bulan ya, Januari ke Mei-nya. Predikatnya pun baik. Oke, maka kita konversi Bapak Ibu ya. Kita konversi secara tahunan dan periodik. Pertama yang tahunan dulu ya. Jadi 2023 dia dapat predikatnya baik. 2024 pun baik, 2025 juga baik ya. Nah, ini anak baik-baik nih. Oke, maka angka kreditnya ahli pertama ya. Koefisiennya 12,5, predikat baik dapat 100. Oke ya, jadi angka kredit dia selama 1 tahun sama ya dengan koefisiennya 12,5. Kemudian yang 5 bulan, kan 3 tahun 5 bulan tadi ya. 5 bulan sebelum menjadi JF, ini ada 5/12 kali 100 kali 12,5. Ini 5 dari sini ya Bapak Ibu ya. Januari sampai Mei ini. Oke, hasilnya 5,208. Kita jumlahkan nanti. Kita jumlahkan 3 tahun dia dapat 37,5 ini ya. Kemudian tahun ke-4 selama 5 bulan 5,208. Angka kredit dasar 3 tadi 0 Bapak Ibu ya. Maka kita jumlahkan nih. Dapatlah 42,708. Kurang berapa sih ini? Kalau mau naik kurang 7, sekian ya Bapak Ibu ya. 7, sekian. Ini simulasinya. Oke, 7,292. Kalau dengan model ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini kan jadi tidak tertunda ya proses kenaikan pangkat si Gamas tadi ya. Harusnya kan dia normalnya ini setahun ya, 2, 3, ini tahun keempat kan. Maka di April 2027, atau mungkin aturan baru Januari 2027, Februari 2027 ya, dia bisa diusulkan naik pangkat kan. Tapi kendala yang ada saat ini ketika dia memutuskan pindah ke ahli ke JF, angka kredit awalnya kan tidak sebesar yang hitungan sekarang ini. Sehingga dia lebih lama lagi di pangkat 3A-nya. Kalau yang sekarang enggak Bapak Ibu ya. Dia dijumlahkan. Dikonversi, dijumlahkan, ditambahkan. Ini hitungannya ya. Kalau diangkat menjadi JF ahli pertama, 242, kekurangannya cuma 7,292. Ternyata dia dari Mei sampai Desember, atau dari Juni ya, predikatnya baik juga Bapak Ibu. Maka cukup kan, 7,292 bisa diusulkan di Februari 2027. Nggak harus tertunda lagi nih, naik pangkat ke 3B-nya. Nggak perlu UKOM karena tidak pindah jenjang. Oke, ini yang perpindahan tapi sesuai jenjang dan golongan ruang ya.
Ahli pertama 3A kan sesuai banget gitu ya. Oke. Kemudian masih sama. Oh, ini ketentuan lamanya Bapak Ibu ya. Saya bandingkan, saya coba bandingkan. Ini yang ketentuan lamanya. Nah, tadi dia dapat 42 ya. 42,708. Kalau di ketentuan lama, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kepangkatan dia kan 3 tahun 5 bulan ya. Berarti di sini kita ambil. Tinggal pengalaman PBJ-nya yang diajukan berapa? Kalau 2 tahun angka kredit awalnya 10, 3 tahun 15. Jauh ya. Kalau begini kan dia masih butuh 35 angka kreditnya kan. 35 dibagi 12,5. 3 tahun lagi. Jadi dia 6 tahun tadi posisinya di 3. Nah, tapi dengan ketentuan yang baru tidak terhambat nih untuk proses naik pangkatnya. Maka ini keputusan Deputi 3 ya. Ini akan direvisi Bapak Ibu. Nah, di dalam surat yang tadi ada klausul nomor 8. Keputusan ini dalam proses revisi. Kemudian sistem informasi perpindahan dalam pengembangan. Oke, kemudian untuk tata cara uji kompetensi perpindahannya masih sesuai dengan Kepdep LP ini 13 2021. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini akan disesuaikan. Jadi posisi enak ya untuk teman-teman yang 3A 3B mau jadi JF gitu ya. Modalnya ya sesuai dengan tahun kepangkatan dia. Oke, lebih realistis. Nah, ini yang masih sesuai jenjang dan golongan ruang ya. Nah, ini 3D ahli muda, akumulasi angka kreditnya 150. Angka kredit konversi kinerja ditambah angka kredit dasar. Jadi dia 2 tahun ya ini ya 3D-nya. Per tahun dapat 100%, 25. Oke, kemudian 25 kali 2 itu 50 angka kreditnya ditambah angka kredit dasar 3D 100. Nah, ini ya. Ini 25 ya. Ahli muda ya. 100% 25. Maka ahli muda angka kreditnya 150. Nah, ini kan dia dari pengawas ya. Pak Ibu ya. Nah, ini kan dari pengawas ya. Tadi pengawas dia langsung ke ahli muda. Maka dia langsung dapat 150. 2 tahun di 3D. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Nanti dia kurangnya adalah 50. Mau ke 4A kalau secara hitungan angka kredit ya. Nah, ini ya. Maka 200 kurangi 150. Tinggal 50 angka kreditnya. 2 tahun ya. Kalau setahun dia dapat 25 ini, berpredikat baik, maka ini kali 2 kan, jadi 50. Oke. Udah ada yang penasaran nih, gimana cara dapat yang di sini nih? Sangat baik. Nggak mau jadi orang baik-baik saja. Mas John. Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, ini ya, kalau mau naik jenjang butuh 200. Maka pengurangi sini ya, 200 kurangi modalnya 150, 50 angka kredit. Oke. Tinggal nanti disepakati nih. Karena kan predikat kinerja ini dari SKP yang cascading punya atasan ya. Target atasannya apa, peran kita apa gitu Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kita egois aja boleh ya. Yang penting paket saya di atas 30 sehingga saya dapat 37,5. Target organisasi tercapai atau tidak bukan urusan fungsional. Sekarang enggak nih. Oke. Nah, ini yang contoh kedua, pangkat puncak pada jabatan administrasi. Pangkat puncak ya. Berarti kalau pengawas dia 3D. Oke ya, ini ya. Fadil, pengawas 3D, 6 tahun Bapak Ibu di 3D. Tiba-tiba berdasarkan analis kebutuhan organisasi, dia harus menjadi JFPBJ ahli muda. Ini dari pengawas ya soalnya ya. Kemudian angka kreditnya berapa? 175. Jadi angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah angka kredit dasar. Tadi kalau lebih dari 3 tahun ya, maka hanya dihitung 3 tahun ya untuk angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir. Ini ya Bapak Ibu ya, hanya 3 tahun. Kenapa nggak kali 6? Kalau kali 6 udah overload angka kreditnya. Dia nanti nggak memenuhi kriteria 1 tahun dalam jenjang ahli dalam jenjang jabatan. Ini kan dia mau naik ke 4A ya, pindah jenjang. Maka dihitungnya 3 tahun. Dia perlu waktu 1 tahun lagi mengumpulkan 25 atau predikat baik saja. Kemudian sudah merasakan 1 tahun dalam jenjang ahli muda. Oke.
Kemudian angka kredit dasar 3D tadi 100 ya. Nah, jadi ditotalkan 175. Kurangnya berapa? 1 tahun ya? 1 tahun. Oke, nanti bisa diusulkan nih untuk naik jenjang dulu baru naik pangkat sesuai ketentuan ya. Tapi tentunya setelah lulus uji kompetensi dan tersedia formasi. Oke. Kemudian ini yang ketiga, tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Contohnya si Enggar ini 3C Bapak Ibu, tapi pelaksana, bukan pengawas ya. Ini udah saya bold. Ini pelaksana dia, 3C. Harusnya kan kalau model yang sebelum 1 Juli, dia diangkat ke dalam JF ahli muda. Tapi dengan per BKN yang baru ini, dia ahli pertama Bapak Ibu. JF ahli pertama. Pengalamannya 3 tahun. Nah, modal dasar ketika dia diangkat sebagai JF ahli pertama, angka kreditnya 100. Sesuai dengan lampiran pada per BKN 3. Oke, lampiran pada per BKN 3. Ini ya. Oke. Nah ya, langsung ya, dapat 100. Kalau dapat 100 berarti kan dia tinggal butuh modal ke 3D-nya udah cukup ya? Sudah cukup. Jadi pas nih, setahun nanti dia dapat 100. Karena modalnya 100, dia setahun dapat predikat baik 25, udah 125 tuh. Karena toh dia sudah 3 tahun ya. Jadi dia sudah bisa untuk diusulkan uji kom ya. Karena angka kreditnya sudah lebih dari 80%. Untuk naik dulu ke ahli muda. Ke ahli muda. Ini tadi ya, kasusnya Enggar tadi ya. Bisa dipertimbangkan naik jenjang ke ahli muda. Karena sekarang dia sudah 3C tadi. Tapi syaratnya ini kan, paling singkat 1 tahun dalam ahli pertama. Predikat kinerja minimal baik. Ada kebutuhan, mengikuti dan lulus Ukom. Kalau secara angka kredit kan sudah cukup ya. Langsung dikasih 100 dia. Nah, kemudian, nanti istilahnya apa ya? Boosternya gitu ya. Atau modalnya ketika sudah diangkat si Enggar ini. Ketika dia sudah diangkat sebagai ahli muda, ya, ahli muda, kan kalau perpindahan jenjang, angka kredit kan tidak diakumulasikan ya Bapak Ibu ya, mulai dari nol ya. Tapi tidak nih di model yang sekarang. Karena tadi kedudukannya ahli pertama, dia pelaksana, maka setelah dinyatakan kompeten, kemudian ada lowongan, ada kebutuhan, diangkat ke dalam jenjang ahli muda, supaya sama dengan pangkat awalnya dia dikasih modal 75 Bapak Ibu. 75. Dari mana? Yang tadi dia sudah 3 tahun di 3C-nya. 100 kali 25. Dia kinerjanya baik terus, dapat 75. Oke, dengan begini dia mau ke 4A kan tinggal butuh 1 tahun ya. Predikat ke 3D, sorry. 25. Oke, jadi dia tertundanya hanya 1 tahun untuk memenuhi syarat 1 tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama. Itu ya, lebih besar modalnya. Oke, memang mengikuti dan lulus uji kom ini ada syarat tambahannya itu gitu ya, karena diangkatnya ini ya. Kemudian ini 3D, tadi Enggar 3C, ini 3D Bapak Ibu ya. 3D sudah 4 tahun, tapi dia pelaksana, diangkat sebagai JF ya ahli pertama, karena pelaksana ahli pertama, maka angka kreditnya 100. Angka kreditnya 100. Tadi kan dia disesuaikan ini ya. Mau 3C, 3D, 4A, ini kan tidak sesuai jenjang ya. 3C, 3D, 4A ke ahli pertama, angka kreditnya sama semua 100. Sudah dicukupkan angka kreditnya untuk naik jenjang. Ahli pertama ke ahli muda kan butuh 100 ya. Oke. Nah, kemudian sama ini kalau mau diusulkan ke ahli muda, maka dia harus 1 tahun dulu di ahli pertama. Itu. Kemudian predikat kinerja baik, ada lowongan, mengikuti dan lulus Ukom. Ini simulasinya ya. Ketika dia, karena dia 3D tadi, si Herman ini, maka ketika nanti dinaikkan jenjangnya ke ahli muda, modal dia beda kayak Enggar tadi. Kalau Enggar tadi 75 Bapak Ibu. Kalau Herman ini 175. Dia kan sudah 4 tahun tadi ya. 4 tahun di 3D, cukup dikalikan 3 saja tadi ya.
25 kali 3, 75 angka kredit. Ditambahkan angka kredit dasar 3D 100. Kalau dibuat sama, Herman dengan Enggar sama-sama 75, dirugikan 3D-nya Bapak Ibu ya. Karena dia kurangnya 25, jadi kurang 125 itu ya. Nah, ini makanya ditambahkan angka kredit dasar 100. Oke. Oh, ini contoh lebih ekstrim. 4A Bapak Ibu. Eko ini ya. 4A tapi pelaksana. Kalau kemarin kan langsung madya ya. Kalau dia lulus uji kom perpindahannya ya. Langsung madya. Kalau sekarang enggak. Pelaksana bukan dilihat dari pangkat golongan ruang Bapak Ibu, tapi dari jabatan. Jadi jabatannya pelaksana, maka dia ke ahli pertama. Sama angka kreditnya dapatnya 100 ya, modal dasar. Ketika diangkat ke dalam ahli pertama, angka kreditnya 100. Oke, nah sama ya ini ketentuannya. Hanya hitung-hitungan di sini. Berapa nanti dapat angka kredit. Memang agak dirugikan ya. Bukan dirugikan ya, lebih kecil kalau 4A baru mau menjadi JF nih. Dengan aturan yang sekarang. Angka kreditnya sama kayak 3C ya, 75. Karena angka 4A itu angka kreditnya 0. 75 dia butuh 125. Agak lama ya ke ahli madianya. Itu aturannya demikian nih Bapak Ibu ya. Di dalam lampiran per BKN 3. Oke. Kemudian yang penyesuaian atau penyetaraan, nah ini kita belum gunakan ya untuk JFPPBJ, tapi intinya seperti ini, diberikan berdasarkan pangkat golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir gitu ya. Nah, ini menghitung masa kerjanya sama ya kalau pelaksana sejak calon PNS, CPNS, kemudian pangkat dan golongan ruang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang. Kalau penyesuaian ya, kalau tadi perpindahan dari jabatan, kecuali bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan, kan otomatis ya, sesuai jabatan administrator lamanya. Kemudian, oke, kalau yang mepet nih dengan kenaikan pangkat, dinaikkan dulu saja. Kalau masih dekat ya jaraknya. Tapi kalau sudah diangkat jadi JF dulu, kemudian ditetapkan kembali rekomendasinya untuk yang penyesuaian atau penyetaraan. Ini untuk fungsional yang lain ya. Nah, ini sudah ada angka kreditnya Bapak Ibu ya. Sudah ada angka kreditnya. Jadi pangkat golongan ijazah diperhitungkan kalau penyesuaian. Ini kayak in passing dulu ya. Kayak in passing dulu. Oke. Nah, ini contohnya pengawas penata 3C diangkat melalui penyesuaian ya. Nah, masa penyesuaiannya Juli nih harus sudah diangkat. Sedangkan dia naik pangkat di April, maka harusnya dinaikkan dulu ke 3D. Baru diangkat ke dalam JF. Itu sama kayak in passing ya. Di dalam surat rekomendasi LKPP ada kan di surat rekomendasi in passing. Kemudian ini kalau dia 3D, pengawas 3 tahun ya ke ahli muda. Pengawas ke ahli muda, angka kreditnya 75 tambah 100. Mirip-mirip sama dengan yang tadi ya, perpindahan dari jabatan. 75, angka penyesuaian 75 ya. 3D 3 tahun. Coba kita lihat ya. 3D 3 tahun. Ya, 3D 3 tahun sini ya. 75 dia dapatnya ya. S1. Ditambah nggak kredit dasar 100 nanti. Jadi 175. Kalau yang penyesuaian atau penyetaraan sudah ada ketentuannya. Ini contoh-contohnya nanti bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Kalau JF PPBJ fokusnya di pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini promosi dimungkinkan loh tadi menyambung pertanyaan di chat ya. Kalau ini ya sangat baik dalam 2 tahun terakhir dikonversikan 150% ditambah angka kredit dasar. Ini contohnya ya. Pengawas 3D 2 tahun diangkat promosi. Pada kondisi apa saja bisa diangkat dalam promosi itu ada di Permenpan 1 ya. Jadi promosi ini bisa karena masuk ke dalam jabatan atau untuk ini Bapak Ibu ya, kenaikan jenjang. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang kenaikan jenjang ya.
Nah, si Herman Syah 31 3D ahli muda, naik ke ahli madya 212,5. Butuhnya kan cuma 200 ya. Nah, kelebihannya nggak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jenjang. Sama ya ini, tidak berubah dari ketentuan Permenpan 29. Oke, itu Bapak Ibu ya cara menghitung yang aturan terbaru, angka kredit untuk menjadi JF dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan lain, penyesuaian atau penyetaran, dan promosi. Nah, sekarang yang diperintahkan lagi dari Permenpan 1 untuk per BKN adalah mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara penghitungan angka kredit. Jadi kenaikan jenjangnya sama Bapak Ibu ya, dia harus ada lowongan, tersedia kebutuhan jabatan, kredit kumulatif tercukupi, predikat kinerja paling rendah baik, telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Oke, tetap ada ya hukum. Nah, ini mekanismenya jadi PPK usulan hukum. Bisa jadi ya, kalau memenuhi kriteria disetujui oleh LKPP, kita melaksanakan hukum sendiri ya, instansi pemerintah menyelenggarakan hukum sendiri. Nanti ada kalau rekomendasi tetap diterbitkan oleh instansi pembina. Kalau dinyatakan kompeten, direkomendasikan kompeten, maka nanti PPK yang akan menetapkan kenaikan jenjang jabatannya. Nah, ini angka kreditnya kebutuhannya tidak berubah Bapak Ibu ya. Tidak berubah kalau mengenai naik jenjang. Jadi kalau Bapak Ibu ahli pertama sekarang posisinya butuh 100 ya. Untuk ke ahli muda. Dibagi dua, di 3A-nya 50. Sini ya, 3A 50. Kemudian 3B juga 50. Jadi dijumlahkan 100. Tidak berubah kebutuhannya tetap. Oke. Nah, bagaimana menghitung konversi ya? Nah, ya tadi sudah ada di awal sudah dijelaskan. Jadi sekarang hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung. Jadi tergantung SOTK Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Kediri kan langsung di bawah Pak Kabak. Nah, jadi nanti langsung hasil penilaian kinerjanya dikonversi. Kemudian evaluasinya bisa periodik, bisa tahunan. Kemudian dikonversikan dalam bentuk angka kredit. Nah, kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Angka kredit dituangkan dalam PAK. Oke ya. Dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi akumulasi. Jadi kalau tahun ini saya dapat predikat kinerja baik, dapat angka kredit 25 Bapak Ibu. Angka kredit awal saya 150 misalnya. Tambah 25 kan baru 175 ya. Itu belum perlu ditetapkan PAK. Karena belum memenuhi akumulasi angka kredit untuk syarat kenaikan pangkat. Nanti ada 3 form penetapan sekarang. Form konversi dari predikat ke dalam angka kredit, form untuk akumulasi, sama PAK-nya. Jadi PAK-nya ditetapkan setelah memenuhi akumulasi AK. Kemudian ini ya disampaikan oleh ya ini ketentuannya. Kemudian diakumulasikan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Nah, ini ada 3 formnya Bapak Ibu ya sekarang ya. Pertama form konversi predikat kinerja ke angka kredit. Yang kedua adalah form akumulasi angka kredit. Jadi kalau belum cukup angka kreditnya cuma 2 ini saja nanti. Ini yang ini kiri ini tahunan ini ya. Yang ini setiap tahun, yang ini per tahun ya. Nah yang ini gabungan nih, gabungan beberapa tahun. Sampai dia jumlah angka kredit di sini memenuhi akumulasi. Kalau sudah memenuhi akumulasi baru kita terbitkan PAK. PAK-nya sekarang berganti begini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang JF 2020 udah 4 kali ganti model PAK berarti. Nah, ini PAK-nya yang sekarang ya. Ada angka konversi namanya. Oke. Nah, ini simulasi saja. Pak Ricardo masih ada waktu, Pak. Ini konversi contoh ininya Bapak Ibu ya. Contoh konversi ya. Contohnya saya Rangga. Jadi saya ahli muda 3D. Tahun ini saya dapat predikat kinerja baik Bapak Ibu. Nah, ini kan kita mau konversi nih. Ini panduan konversinya. Kolom 1, 2, 3 sampai 9 di siapa saja di sini ada semua. Oke, ini ya ini predikat baik 2023, maka begitu masuk ke sini jadi begini kurang lebih ya. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Jadi Mas Muklis aja nggak tahu kalau saya lahir di New York ya Mas ya. Jadi saya predikatnya baik, dapat persentase 100, koefisien per tahun 25, angka kredit saya 25 Bapak Ibu. Untuk tahun 2023. Ini ya. Dapatlah ini. Oke, kemudian ini kita akumulasikan ke dalam form berikutnya. Form akumulasi angka kredit. Nah, ini formnya, ini cara pengisiannya. Oke. Ini contoh ya, saya 2023 tadi dapat predikat baik. Nah, angka kreditnya 25 selama 2023. Kemudian saya kurangi sedikit saja ternyata 2024. Cuman kurang 12,5 misal Bapak Ibu ya. Maka saya periodikan saja. Januari sampai Juni predikat baik berarti 6/12 kali 25 kan. Berarti dapatlah 12,5. Totalnya 37,5. 37,5. Nah, ini kalau ini sudah cukup, tinggal kita pindahkan ke dalam form yang terakhir, PAK ini Bapak Ibu. Form PAK ini. Ini cara isinya juga udah ada ya. Dalam form PAK. Nah, maka ketika dipindahkan begini ya. Yang lamanya 75 misal ya. Kemudian konversinya dapat 37,5 dijumlahkan 112,5. Kelebihan kalau untuk naik pangkat lebih 12,5. Kalau untuk naik jenjang kurang gitu kan. Nah, jadi bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat 3D. Kalau dia 3C ya, ini contohnya 3C. Formatnya kayaknya udah di-share di waktunya MS ya. Oke. Nah, ini bisa dihitung begini Bapak Ibu ya. Kenapa tadi contohnya kok saya cut off di Juni ya? Karena boleh dihitung secara tahunan atau periodik proporsional. Dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif yang periodik yang tadi Januari sampai Juni ya, diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan. Itu Bapak Ibu ya. Apalagi mulai tahun depan 6 kali pengusulan, bukan 2 kali. Oke, kemudian ada rumusnya ya, dibagi jumlah bulan kalau dia proporsional. Nah, kemudian ruang untuk, kalau dulu kita sebutnya pengembangan profesi, penunjang gitu ya. Sekarang hanya di ijazah ya. Di ijazah pendidikan 25% dari angka kredit kumulatif. Ini contoh yang tahunan Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja ya. Presentase berikat kinerja dikali koefisien. Jadi kalau dia baik tadi koefisiennya 25 ya 100% kali 25 dapatlah 25. Oke. Ini ya contohnya sangat baik. Nah, ini gimana cara dapat sangat baik? Panjang lagi nih nanti. 150%. Maka kredit tahunannya begini. 150% kali 12,5 dapatnya 18,75. Ini yang tahunan Bapak Ibu. Ini yang kedua yang proporsional. Proporsional. Periodik ya. Jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun. Maka nanti ketika di awal menyusun SKP, sepakati dengan atasan langsungnya penilai kinerja ya. Bahwasannya feedbacknya, evaluasinya periodik, bulanan gitu. Supaya bisa dihitung angka kredit periodiknya. Ini contohnya ya. Contohnya Bapak Ibu ya. 1 April, Januari sampai Maret 3 bulan, predikat butuh perbaikan. Butuh perbaikan ya. Ini menjawab yang tadi di chat ya. 6 bulan baik, 3 bulan butuh perbaikan, kemudian 3 bulan lagi kurang gitu ya. Tinggal dikalikan saja nanti ininya. Bulannya dibagi 12 dikali berapa prosentasenya tergantung predikat kinerjanya. Kalau butuh perbaikan 75 ya, dikali koefisien tahunan. Nah, dapatlah dia di 3 bulan pertama cuma 2,34. 2,34. Oke. Kenaikan pangkat paling singkat 2 tahun ya. Kalau jenjang setahun ya. Jadi teman-teman yang mau jadi JF tapi 3C 3D, jabatan awalnya adalah pelaksana, harus ke ahli pertama dulu. Setahun di ahli pertama bisa diusulkan naik ketika lulus uji kom dan tersedia formasi. Tapi kalau mau naik pangkat paling singkat 2 tahun, memenuhi jumlah angka kredit, kinerja baik, kemudian khusus yang CPNS ya. Dalam hal pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama belum diangkat dan dilantik ke dalam JF. Nah, barangkali ada hari ini.
maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler sampai diangkat dalam JF. Nah, idealnya kan harusnya sama ya, diangkat 100% diangkat dalam JF. Nah, ini wewenang ya. Jadi kalau di Kepala BKN atas nama Presiden itu untuk 4B ke 4C. Tapi kalau sampai 4B keputusan pejabat pembina kepegawaian berdasarkan persetujuan teknis atau pertimbangan Kepala BKN dan tim penilai kinerja PNS. Oke. Naik pangkat. Ini ya case-nya yang mungkin tidak ada formasi ya Bapak Ibu ya. Pejabat fungsional atau angka kredit kenaikan pangkat dengan kenaikan jenjangnya bersamaan. Naik jenjang dulu Bapak Ibu ya. Tak bisa naik pangkat terus kalau tidak naik jenjang dengan angka kredit yang sama. Kalau belum memenuhi syarat kenaikan jenjang, kalau sudah memenuhi, seperti saya misal ya, memenuhi syarat kenaikan jenjang, artinya syarat kenaikan jenjang apa tadi Bapak Ibu? Setahun dalam jenjang, kemudian predikat kinerja baik minimal 1 tahun, kemudian tersedia lowongan dan lulus uji kompetensi. Jadi posisinya ini nomor 2 ini udah lulus UKOM nih, tapi nggak ada lowongan. Maka pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat 1 kali kenaikan pangkat. Oke, ini ya. Jadi tetap harus lulus UKOM Bapak Ibu ya, yang mau naik ke pangkat saja, mau ke 3C atau mau ke 4A karena jenjangnya penuh gitu ya. Maka tetap harus lulus UKOM. Lulus UKOM. Oke, kemudian ini cara pengusulannya. Kelebihan angka kredit sama tidak diperhitungkan ketika pindah jenjang. Kalau dalam satu jenjang 3A 3B, 3C ke 3D, 4A ke 4B ke 4C dapat diperhitungkan kelebihannya. Oke, ini ya contohnya lagi. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya setelah lulus UKOM. Nah, ini sama ya kebutuhannya Bapak Ibu ya. Kalau cuma mau naik pangkat 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100. Maka ahli muda kemadya 200 yang kanan ini. Ini periodisasi ya sesuai dengan per BKN 4. Tapi baru tahun depan ya Bapak Ibu ya. 1 Januari 2024 kecuali untuk anumerta dan pengabdian. Kalau sekarang kan cuma 1 April, 1 Oktober ya. Sekarang. Maka yang akan datang ada 6 kali periode pengusulan. Maka berhitunglah kalau sudah cukup secara periodik ya periodik saja. Dia bisa di Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Saya kira itu. Yang lainnya nanti bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke